Be phenomenal every day. Halo guys, market update kali ini akan saya mulai langsung ya dengan IHSG kita yang ditutup di level 7026 atau minus 0,7%. Nah, selama seminggu ini walaupun di awal minggu sempat mengalami penguatan, namun di hari Kamis dan Jumat IHSG kita ambruk ya, turun hingga di level 7000-an. Nah, jadi satu minggu ini pergerakannya masih sideways. Dan untuk asing sendiri dalam satu minggu, asing melakukan net sell sebanyak 78 miliar. Angkanya tidak terlalu besar ya, di bawah 100 miliar. Nah, di hari Jumatnya atau satu hari saja itu asing justru jualannya paling besar, yaitu 1,35 triliun ya, di hari Jumat kemarin. Nah, ini membuat teman-teman harus agak hati-hati kalau misalkan arus asing, dana dari asing ini masih outflow ya, atau keluar. Nah, secara chart kita bisa melihat bahwa sejak mengalami all time high-nya ya di tanggal 15 September ini, indeks kita masih belum mampu mengalami penguatan yang signifikan. Dan sekarang pun cenderung mengejar dari ke level MA 200-nya yang ada di level 6936. Jadi teman-teman harus cukup defensif ya melihat kondisi saat ini. Untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing adalah ini yang paling banyak dijual, yang paling banyak dibeli adalah Adaro, BNI, Indi, Inco, Unilever. Angkanya sih tidak terlalu besar ya, 200M, 140, 100, 100M. Dan yang paling banyak dijual oleh asing adalah BCA, Astra, Telkom, Bumi, BRI, BRMS. Nah, ini BCA, Astra, Telkom, dan BRI ini adalah punggawa blue chip-nya kita ya. Dan angkanya memang tidak terlalu besar sih, 600 miliar, 300 miliar, 200, 200M. Nah, makanya untuk selama satu minggu ini, walaupun asing berjualan, namun tidak terlalu besar ya. Tapi kalau kita cermati sebenarnya selama satu bulan, asing juga sudah berjualan 1,9 triliun. Jadi kalau misalkan pergerakan asing ini masih outflow terus-terusan, itu menjadi warning ya, bagi kita sebagai investor. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke sahamnya. Minggu ini tentu orang-orang pada heboh ya, karena sudah muncul berita bahwa Grup Salim akhirnya masuk ke saham Bumi. Wah, ini yang jarang sekali terjadi ya, Bumi tiba-tiba dimasuki oleh konglomerat besar ya. Ya memang di tahun lalu pun Grup Salim ini sudah heboh dengan masuknya ke BRMS ya. Dan berita ini membuat harga saham Bakri Group, nah, ini terdongkrak rame-rame ya. Bumi naik 14%, BRMS 5%, dan Dewa 6,1%. Untuk Bumi sendiri, ini yang menjadi bahasan utama saya pada hari ini ya. Bumi dengan dimasuki oleh Antoni Salim, menurut berita ini saya teman-teman saya lihatkan ya. Antoni Salim dan Bumi berkongsi lewat private placement. Nah, private placement mana ini? Nah, ini ya. Jadi Bumi akan mengadakan private placement nilainya 24 triliun atau 1,6 miliar US dollar dengan menerbitkan maksimal 200 miliar saham biasa seri C tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Jadinya private placement. Terus Salim masuk melalui grupnya yaitu Max Energy Limited MEL Hong Kong dan Treasure Global Investment Tegil ya. MEL mengambil 85% dari saham yang dilepas Bumi, sementara Tegil mengambil 15% sisanya. Nah, dalam keterbukaan informasi Bumi di hari Jumat ya. MEL merupakan bla 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 bla. Nah, ini intinya adalah dengan masuknya Grup Salim ini sebanyak ini ya, private placement-nya ini atau sekitar 24 triliun, market cap Bumi sendiri sekarang itu ada di angka 23,9 ya, saya bulatkan 24 triliun ya. Nah, kalau misalkan Grup Salim masuk dengan 200 miliar, berarti nanti kan jumlah lembar sahamnya menjadi 200 ditambah 128 atau 328 miliar ya, lembar saham. Otomatis Salim ini, Grup Salim malah menjadi pemegang saham mayoritas atau di atas 50% kan, dari saham Bumi ya. Nah, ini tentu menjadi sesuatu hal yang menarik ya untuk sentimen jangka pendek. Loh, kenapa kok malah sentimen jangka pendek? Bukankah masuknya Grup Salim ini justru untuk long term view? Nah, saya melihat dari opini kacamata saya ya, hal ini bisa membuat
saham bumi itu bergerak liar selama nanti mungkin 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Namun untuk secara long term, kita kalau saya cermati misalkan di sahamnya grupnya Salim sendiri ya, Indofood maupun ICBP. Nah, sahamnya mereka sendiri pun itu bukan saham yang dalam tanda kutip itu digoreng tinggi-tinggi. Enggak. Jadi kalau di tahun 2016 nilainya 7 ribuan, di tahun 2022 pun masih 6 ribuan. Malah di bawahnya ya. Dan secara valuasinya pun, kalau kita secara sederhana melihat book value-nya 0,5 atau di bawah 1 kali, PI-nya juga 9,2 kali ya. Jadi cukup rendah. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya Anthony Salim ataupun grup dari Salim ini, itu memang mereka melihat secara bisnisnya ya. Jadi bukan melihat ibaratnya dalam tanda kutip goreng-gorengan sahamnya. Tapi mereka lebih ke arah bisnisnya. Nah, kalau kita cermati secara laporan keuangannya memang super ya. Indofood ini mencetak labanya juga di kuartal kedua kemarin 2,9 triliun. Dan ini ya, teman-teman bisa melihat ya, secara historinya dia adalah perusahaan yang sangat sehat. Namun secara harga saham, bukan tipe saham yang digoreng-goreng. Nah, jadi kalau teman-teman melihat untuk secara jangka panjang, kalau memang grup Salim ini yang menjadi pengendali bumi, jadi tentu karakternya ini tidak akan jauh berbeda. Jadi awal-awal ini mungkin akan terjadi sentimen positif dan euforia ya. Orang-orang mungkin akan masuk bumi sehingga harganya akan kemungkinan itu akan meningkat ya. Tapi kalau teman-teman berharap untuk long term-nya, kita masih belum tahu. Dan secara histori, pergerakan dari grup Salim ini tidak yang ibaratnya mengendalikan harga saham. Nah, itu menjadi bahasan utama ya kali ini dari saham bumi dan Bakri terutama ya. Karena juga banyak sekali orang-orang yang, wah ini heboh sekali beritanya ketika keluar ya. Salim Group masuk ke saham bumi. Nah, saya sendiri pun melihat untuk trading di saham bumi ya memang lebih baik tetap masih menggunakan scalping ya. Atau trading jangka pendek. Bukan untuk investasi jangka panjang. Nah, itu pendapat saya pribadi dengan masuknya Salim Group di grupnya Bakri. Terus next akan saya bahas adalah saham Indi. Nah, Indi ini saham yang juga cukup menarik karena dia sudah melakukan divestasi ya, divestasi beberapa perusahaan dan dia mengganti untuk bisnisnya menjadi green energy. Jadi pelan-pelan batu baranya mulai dikurangi dan menjadi ke green energy. Indi sendiri sempat ini mengalami rally yang cukup besar dari 2.200-an dia terus naik ya. Ini teman-teman bisa melihat dari bulan Juli kemarin hingga sekarang dia masih cenderung uptrend. Dan satu minggu ini juga ada pergerakan atau akumulasi ya dari JP Morgan 59,6 M dan dari AK ini 34,1 M. Nah, memang dia harganya tergolong sudah di atas. Jadi tapi secara ibaratnya secara broker summary itu ada yang mengakumulasi dan secara uptrend dia belum pecah ya untuk dari uptrendnya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan juga untuk saham Indika Energy. Terus berikutnya akan saya bahas, ini yang minggu lalu saya bahas itu adalah saham-saham yang ada Asabri di dalamnya ternyata tidak terlalu bergerak ya. Bahkan Fire pun ARB hari ini. NIKL naiknya cuma sedikit, Pepro masih tidak kemana-mana. Harta ini memang lebih cocok untuk long term ya daripada untuk jangka pendek. Malah yang sempat bergejolak itu adalah SDMU ya. Ini yang saya lupa mention. Tapi karena terlalu kecil ya, volume transaksinya juga hanya berapa? 300 jutaan dan kenaikannya di limit ya atau kena cap 10%. Jadi saya sebenarnya kurang tertarik untuk saham yang seperti ini. Nah, saya masih masukkan watchlist untuk saham-saham dari grupnya Asabri ya. Terus ada dari Aisyah dan Hoki yang memang minggu lalu dan 2 minggu lalu sudah saya bahas ya. Aisyah kembali mengalami kenaikan yang signifikan ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, gimana setelah dia coba saya buka lewat sini saja. Aisyah. Setelah dia sempat mengalami downtrend cukup tajam, kemudian dia mengalami sideways. Nah, biasanya hal-hal seperti ini dimanfaatkan untuk akumulasi memang. Dan akhirnya ketika sudah cukup lah ya, istilahnya barangnya cukup, dia terbang ke atas. Dan sekarang Aisyah ini berusaha menembus level psikologis 200 ya.
Nah, level-level psikologis ini yang memang juga saya perhatikan, karena biasanya kalau gagal bertahan di atas level psikologis, maka dia bisa pembalikan arah ya, untuk emiten AISA. Secara transformasi perusahaan, saya lihat perusahaannya ini masih tergolong bagus, walaupun secara kinerja itu minus 25 miliar. Tapi secara manajemen, saya rasa AISA menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk long term investment, untuk saham yang jangka panjang. Hoki malah dia ARB ya. Ini coba saya lihatkan untuk Hoki. Nah, ini Hoki sempat mengalami kenaikan, tidak sampai menjebol MA 200-nya, dia turun ya. Nah, ini krusial level psikologis MA 200-nya di 150 ya. Nah, ini dia tidak berhasil membreak sehingga dia kembali mengalami penurunan. Justru Indofood, saham yang dari consumer good, ini yang juga sekarang ada di area supportnya. Nah, ini teman-teman sudah lihat ya. Jadi Indofood ini ada di sekitar level psikologis 6.000. Sekarang kan 6.075. Nah, ini sempat mengalami kenaikan, terus penurunan, dan dia mulai ada sideways di level 6.000-an. Dan berikutnya, kalau sampai ini terjebol, level terakhir supportnya ada di 5.700 ya. Nah, untuk teman-teman yang mau suka dengan saham-saham consumer good, sebenarnya Indofood ini juga sudah cukup menarik ya kalau untuk mulai dikoleksi di harga 6.000-an ini. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah saham TINS ya. TINS ini adalah saham PT Timah Indonesia. Ini saya ganti di sini aja. TINS. Nah, di sini untuk pergerakan dari TINS sendiri atau Timah dunia, sekarang teman-teman bisa melihat ya, dari sini sekarang ini dia untuk selama 1 tahun itu ada di titik terendahnya aja, titik terendah. Dan kalau kita membeli saham-saham komoditas, tentu kita jangan membeli ketika komoditasnya itu lagi di tinggi-tingginya. Justru kita harus membeli ketika komoditasnya itu sedang rendah-rendahnya ya. Nah, TINS ini cukup menarik kalau saya lihat, karena dia ada di harga komoditasnya juga jatuh, dan dia pun untuk secara pergerakan sahamnya pun juga ada di bawah MA 200-nya, atau di MA 200-nya kan 1566. Sekarang sudah ada di level 1395. Secara broker summary pun ada yang mengakumulasi, walaupun memang angkanya tidak terlalu fantastis ya. 5,5 M, terus yang nomor 2 ini dari TP, yang nomor 2 ada YU 3,2 M. Top sellernya adalah si YP minus 3,1 M, CS 2,2 M. Secara broker summary memang volumenya dia tidak terlalu besar, namun ada yang pihak yang akumulasi dari TP. Nah, itu yang membuat saya melihat bahwa TINS ini juga cukup menarik. Saya masukkan untuk watchlist ya ke depannya. Oke guys, cukup sekian untuk market update kali ini, dan kita ke depan kita pantau sama-sama ya bagaimana efek dari masuknya Anthony Salim ke saham bumi atau Bakri Group. Nah, biasanya retail-retail kan suka ya dengan berita-berita seperti ini, namun teman-teman harus ingat jangan sampai terkena euforia atau pom-pom ya, sehingga nanti malah nyangkut ke depannya. Nah, saya doakan ya untuk teman-teman, semoga teman-teman yang ada di rumah sehat-sehat selalu, portonya semakin hijau, semakin cuan ya, dan sukses selalu. See you guys!